Hai, selamat datang di obrolan santai bersama Podcast M yang kami gagas untuk mengobrol dan sebagai media untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian untuk membahas sebuah topik yang akan dibicarakan. Dan konteksnya tidak seperti pada radio konvensional, tapi ini lebih luas dan lebih rileks pastinya. Kami harap teman-teman semuanya dapat menikmati podcast ini dan bisa memahami yang kami bicarakan. Sebelum kita mulai podcast ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sekaligus juri bicara, yaitu ada Ervan absen 12, Jerry absen 15, Cesar absen 7, Natania absen 21, Ria absen 1, dan saya sendiri David absen 10. Kami dari kelas 12 MIPA 3 dan 12 MIPA 2. Hadirnya podcast ini nggak cuma untuk mengedukasi teman-teman pendengar, tetapi sebagai bahan refleksi untuk saya sendiri dan kalian semua para pendengar podcast ini. Hai semuanya, gimana kabar kalian nih? Nah, aku yakin semuanya yang lagi dengerin podcast kita pasti sehat-sehat aja kan? Wih, keren. By the way, podcast kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang produk makanan di industri 4.0. Widih, dari judulnya aja udah keren banget tuh. Bener banget. Oke, aku yakin pasti udah pada gak sabar semua nih buat dengerin podcast kita. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk dengerin podcast kita. Oke, enjoy listening to our podcast. Kalian semua pasti tahu kan apa itu 4.0? Kalian juga pasti udah nggak asing lagi nih dari industri 4.0 ini. Contohnya kayak handphone yang kita pakai sehari-hari. Ada juga kalau di pabrik-pabrik sekarang ini yaitu mesin. Dan masih ada banyak lagi pengaruh dari revolusi industri 4.0 pada saat ini. Revolusi industri 4.0 ini tidak selamanya membawa dampak yang negatif. Namun juga terdapat dampak yang positif jika kita memanfaatkannya dengan baik. Salah satu dari dampak positif adalah dapat mempermudah kita jika membuat suatu produk, seperti produk makanan. Secara sederhananya adalah melalui handphone. Kita bisa melakukan apa saja, seperti melakukan promosi dengan cara mengupload foto produk kita, disertai dengan caption yang dapat menarik perhatian para konsumen untuk membeli produk kita. Seperti contoh yang berikut ini. Namun, sebelum kita membangun suatu bisnis atau membuat suatu produk, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu, atau bisa kita sebut dengan break-even point atau BEP. Untuk menghitung BEP, kita harus menentukan biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga harus menentukan biaya tetap seperti biaya tenaga kerja, biaya penyusunan mesin, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus menentukan total biaya, yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap. Kemudian, penerima kotor, yaitu jumlah produksi dikalikan dengan harga produksi. Dan yang terakhir adalah menghitung pendapatan bersih, yaitu penerimaan kotor dikurangi total biaya. Selain harus memperhitungkan BEP, dalam memproduksi makanan jangan lupa untuk menanamkan dan mempertahankan nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, yaitu dengan memperlakukan para tenaga kerja dan konsumen secara adil, dengan memberikan hak mereka dan juga berlaku jujur, yaitu dengan cara tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak sistem tubuh, seperti mencampurkan boraks atau formalin dalam proses pembuatan produk, terutama jika membuat produk makanan. Nah, berbicara mengenai usaha dari suatu produk makanan nih, yang kita perhatikan nggak cuma bagaimana penjualannya, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana proses pembuatannya. Yap, bener banget tuh. Pastinya gak lucu kan kalau administrasi sama penjualannya udah bagus banget, tapi proses pembuatannya gak banget. Nah, bener tuh. Maka dari itu, kita sebagai produsen harus banget perhatiin proses produksinya. Baik dari segi jumlah produksinya, kualitasnya, kuantitas, kemasannya, dan yang paling utama dari semuanya adalah kebersihannya. Ngomong-ngomong tentang kebersihan, aku bakalan kasih caranya kayak gimana sih menjaga kebersihan itu. Caranya cukup mudah banget kok, yaitu dengan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengolah makanan, rutin memotong kuku, menggunakan alat pelindung rambut, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai kuku dan rambut, pasti kalian semua sering berpikir kenapa kuku dan rambut bisa bertumbuh semakin panjang kan? Hal itu disebabkan oleh adanya pembelahan sel di dalam tubuh kita.
atau yang bisa kita sebut dengan pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis ini sendiri ada tahap profase, metafase, anafase, dan tahap yang terakhir adalah telofase. Hal inilah yang dapat menyebabkan mengapa rambut dan kuku kita bisa bertumbuh. Nah, gimana nih? Udah paham semua kan tentang produk makanan di industri 4.0? Nah, aku yakin sih udah pada paham semua nih. Bagus. Oke, karena kita udah selesai membahas, kita semua pamit undur diri dulu ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and share podcast kami ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian semua bisa update podcast-podcast terbaru dari kita. Yes, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. See you on our next podcast, guys.